Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang dinamika dakwah dan media dalam kacamata antropologi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Lutfi Ansori dengan NIM 3420179. Yang kedua ada Nur Maulana dengan NIM 3420111. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Rahma Hidayah dengan NIM 34277. Di sini ada 3 poin yang akan kelompok kami paparkan. Yang pertama tentang pengertian dinamika dakwah dan media yang akan dipaparkan oleh Muhammad Ansori. Yang kedua ada hubungan dakwah dengan antropologi yang akan dipaparkan oleh Nur Maulana. Dan yang ketiga strategi dakwah di era modern dalam kacamata antropologi yang akan dipaparkan saya sendiri, Rahma Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengertian dinamika dakwah dan media. Dinamika dakwah adalah kegiatan yang dilakukan dengan penuh semangat, menyesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tidak bersifat statis karena persoalan umat saat ini begitu kompleks. Dakwah dinamika saat ini merupakan terobosan yang terus berkembang. Melalui dakwah dinamika, banyak kegiatan dan nuansa baru yang bisa digunakan. Pemanfaatan media cetak, elektronik, visual maupun audio visual, semuanya bisa dimanfaatkan dengan optimal. Saat ini lapisan masyarakat bisa memperoleh sentuhan dakwah melalui media sosial. Tingginya tingkat pengguna media sosial saat ini menjadi peluang yang besar bagi penyebar pesan-pesan dakwah. Dakwah juga harus berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, dakwah dinamika bersifat tidak kaku, tetapi mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Adanya perkembangan teknologi yang serba update mendorong masyarakat untuk berdakwah dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk media online. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulana dengan NIM 3420111. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan dakwah dengan antropologi. Secara terminologi, antropologi dakwah terdiri dari 2 suku kata, yaitu antropologi dan dakwah. Dakwah merupakan salah satu disiplin ilmu keislaman, sedangkan antropologi merupakan disiplin ilmu sosial. Dilihat dari objek kajiannya, antropologi dan dakwah sama-sama mengkaji manusia dengan tingkah lakunya secara bersamaan. Jika dalam dakwah, para pelaku dakwah merefleksikan pemikiran dan pengalamannya dalam aktivitas dakwah, maka secara antropologis itulah yang disebut kebudayaan manusia atau disebut pelaku dakwah. Salah satu disiplin ilmu sosial yang mengkaji aspek kebudayaan manusia adalah antropologi. Disinilah letak pertemuan antara antropologi dan dakwah. Selanjutnya, antropologi dakwah tidak mengkaji dakwah secara normatif maupun teologis, hitam putih manusia, tetapi mempelajari manusia yang diatur oleh pesan-pesan dakwah dari sudut pandang budaya melalui proses dakwah. Dalam hubungan antropologi dengan dakwah adalah bagaimana Islam dapat diimplementasikan pada tatanan masyarakat, di mana kita mempelajari seluk-beluk manusia.
kehidupan sosial dan kebudayaannya. Kajian ini merupakan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Saya Rahma Hidayat dengan NIM 34277 akan memaparkan tentang strategi dakwah di era modern dalam kacamata antropologi. Strategi dakwah dirancang untuk lebih menekankan upaya pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dibutuhkan dakwah yang berorientasi pada sosial budaya. Budaya dakwah ini dalam kacamata ilmu dakwah adalah unsur-unsur dakwah yang diharapkan harus melekat dalam diri manusia baik secara konsepsional filosofis maupun praktis implementatif. Berdasar pemikiran di atas, penting kiranya dipertimbangkan penerapan teori-teori antropologi dalam pengembangan ilmu dakwah atau secara khusus strategi dakwah. Misalnya teori fungsionalisme, teori strukturalisme, teori simbiolisme, teori interpretativisme, dan teori difusionisme. Strategi dakwah untuk kedepannya harus memiliki beberapa agenda, antara lain yang pertama, mendasarkan proses dakwah pada sisi kepentingan oleh masyarakat. Yang kedua, mengintensifkan pola hubungan dan terlibatnya masyarakat. Yang ketiga, fasilitas komunitas sehingga dapat memecahkan masalah dan mencapai transformasi sosial yang diinginkan. Yang keempat, melakukan dakwah sebagai sarana pendidikan dan pengembangan potensi masyarakat. Baik, berdasarkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 12, dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika dakwah adalah kegiatan dakwah yang dilakukan dengan penuh semangat, menyesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tidak bersifat statis karena persoalan umat saat ini begitu kompleks. Melalui dakwah dinamika, banyak kegiatan dan nuansa baru yang bisa digunakan dengan pemanfaatan media secara optimal. Dakwah dalam kacamata antropologi sendiri berhubungan dalam hal ini bagaimana Islam diimplementasikan pada tatanan masyarakat di mana kita mempelajari seluk-beluk manusia, kehidupan sosial dan kebudayaannya. Oleh karena itu, di era modern sekarang ini dibutuhkan strategi dakwah yang tepat di dalam masyarakat. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.